Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-99 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Athar yang terakhir yang disebutkan oleh beliau di dalam bab ini dan adalah athar yang terakhir di dalam kitab ini, yaitu athar dari Abdullah ibn Mas'ud. Wa qala ad-Darimi, berkata ad-Darimi, yaitu di dalam sunannya, akhbarana al-Hakam ibn al-Mubarak anba'ana Amr ibn Yahya qala sami'tu abi yuhaddithu an abi. Berkata ad-Darimi, telah mengabarkan kepada kami al-Hakam ibn Mubarak, telah mengabarkan kepada kami Amr ibn Yahya, beliau mengatakan, aku mendengar bapakku menceritakan dari bapaknya. Berarti kakek dari Amr ibn Yahya. Ini adalah lafaz yang disebutkan oleh Ad-Darimi, akhbarana al-Hakam ibn Mubarak anba'ana Amr ibn Yahya qala sami'tu abi yuhaddithu an abihi. Kemudian beliau mengatakan, qala kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud. Qala kunna najlis. Beliau menceritakan kami sedang duduk ala babi Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Kami sedang duduk di depan pintunya Abdullah bin Mas'ud. Berarti bukan hanya sendiri saat itu. Dia dan juga para tulabul ilm yang lain duduk bersama di depan pintunya Abdullah bin Mas'ud. Kapan? Qabla salati al-ghada, yaitu sebelum datangnya waktu salat subuh. Sebelum salat subuh mereka sudah menunggu di depan rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Ingin mengambil faedah dari perjalanan beliau dari rumahnya menuju ke masjid. Fa idza kharaja masyayna ma'ahu ilal masjid. Apabila beliau keluar, maka kami biasanya berjalan bersama beliau menuju ke masjid. Tentunya dengan dhawabit yang disebutkan oleh Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah taala. Jangan sampai kita mentahrij beliau sehingga justru malah menyusahkan beliau dalam berjalan. Seharusnya bisa berjalan lancar dengan cepat, justru karena saling berdesak-desakan malah justru bukan menghormati beliau tapi menghinakan alim tersebut. Sendalnya copot misalnya, itu sampai jatuh, sampai kesandung-sandung. Ini bukan ihtiram tapi justru apa? Ihanah kepada alim tersebut. Faja'ana Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian ketika kami dalam keadaan seperti itu, datanglah Abu Musa al-Asy'ari. Dan Abu Musa al-Asy'ari saat itu adalah sebagai hakim, beliau sebagai amir. Dan Abdullah bin Mas'ud sebagai alimnya, muftinya. Dua-duanya adalah dua sahabat Nabi SAW, ya di Kufah. Maka Abu Musa sebagai amirnya dan Abdullah bin Mas'ud di sini sebagai muftinya. Datang amir ini, ya gubernurnya datang sebelum subuh ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dia bertanya, faqala akhraja alaikum Abu Abdurrahman ba'du. Apakah Abu Abdurrahman sudah keluar kepada kalian? Berarti Abu Musa al-Asy'ari tahu kebiasaan murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud di waktu tersebut, yaitu menunggu keluarnya Abdullah bin Mas'ud. Dan ini menunjukkan bahwasanya amir tadi juga bangun ya sebelum subuh. Ini zaman yang penuh dengan kebaikan. Di saat itu baik hukamnya, mahkumnya, semuanya di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Qulna la, kami mengatakan belum keluar. Qala fajalasa ma'ana. Kemudian dia, yaitu Amr bin Salamah menceritakan, maka Abu Musa al-Asy'ari ikut duduk bersama kami. Bukan terus misalnya ngedor pintu misalnya, karena beliau adalah gubernur dan semaunya saja membangunkan orang atau menyuruh orang lain keluar, tidak. Tawadhu'nya beliau juga ikut menunggu bersama murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Fajalasa ma'ana. Akhirnya beliau pun duduk bersama kami, menunjukkan keutamaan Abu Musa al-Asy'ari. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Maka ketika beliau keluar, akhirnya kami menyambut beliau semuanya. Qumna ilaihi maksudnya berdiri ilaihi kepada beliau, berarti berjalan menuju beliau. Ini enggak masalah. Yang dilarang kalau sampai al-qiyamu lahu, berdiri karena beliau. Misalnya ada orang berjalan, dianggap itu adalah orang yang terhormat, sebelumnya kita duduk kemudian kita berdiri lahu. Ini yang enggak boleh. Tapi kalau al-qiyamu ilaihi, bangun ilaihi, maksudnya menyambut beliau enggak masalah. Kita sedang duduk di rumah, ada tamu, kita berdiri menyambut beliau di pintu enggak masalah. Mereka akhirnya berdiri ilaihi, yaitu bangun menuju kepada Abdullah bin Mas'ud. Faqala lahu Abu Musa, maka berkata kepadanya Abu Musa, ya Abu Abdurrahman, inni ra'aitu anifan fil masjid amran ankartuhu. Wahai Abu Abdurrahman, kunyah dari
Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya aku baru saja melihat di masjid. Berarti sebelumnya Abu Musa al-Asy'ari, seorang gubernur, di waktu tersebut berada di dalam masjid. Aku melihat di sana ada sebuah perkara yang aku ingkari. Maksudnya adalah tidak pernah aku melihatnya, baik bersama Rasulullah, bersama kalian wahai para sahabat. Angkartu, aku tidak pernah melihat yang demikian. Walhamdulillahi lam ara illa khairan. Dan alhamdulillah, aku tidak melihat kecuali kebaikan. Abu Musa al-Asy'ari tidak ada melihat di sana orang yang main musik atau orang yang minum minuman keras di waktu sebelum subuh tadi. Tapi mereka di dalam masjid dalam keadaan beribadah. Ini menunjukkan bagaimana kesungguhan yang di waktu seperti itu, mungkin jam 2, jam 1, mereka dalam keadaan berkumpul di masjid melakukan ibadah tadi. Qala fama huwa? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fama huwa? Apa yang kau lihat tadi? Faqala in 'ishta fasatarah. Abu Musa mengatakan, kalau engkau masih hidup, niscaya engkau akan melihat yang demikian. Ini menunjukkan bagaimana ketergantungan para sahabat Nabi SAW sampai perjalanan dari rumah menuju masjid tidak yakin kalau itu mereka masih bisa hidup sampai sana. Sehingga mengatakan in 'ishta, kalau engkau masih hidup, engkau akan melihatnya. Bagaimana mereka terus memikirkan al-maut sehingga tidak yakin bahwasanya dia akan masih dalam keadaan hidup meskipun hanya jaraknya dekat antara rumah dengan masjid. Qala ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan. Maksud ucapan beliau in 'ishta fasatarah, maksudnya engkau akan melihat sendiri bagaimana hakikatnya. Hakikat dari apa yang aku lihat tadi. Kemudian beliau menceritakan gambaran. Ini loh yang aku lihat tadi. Ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan. Aku melihat di dalam masjid sebuah kaum yang mereka membuat halaqah, lingkaran-lingkaran, julusan, mereka membuat lingkaran dalam keadaan mereka duduk. Ya, bukan dalam keadaan berdiri tapi dalam keadaan duduk dan melingkar. Dan itu ada beberapa halaqah. Yantaziruna sholata, mereka dalam keadaan menunggu salat. Kalau salatul ghadah tadi, salat subuh, berarti mereka menunggu salat subuh. Fi kulli halqatin rajulun. Di dalam setiap halaqah tadi ada seseorang laki-laki. Dianggap dia adalah sebagai pemimpinnya. Wa fi aidihim hasan, dan di dalam tangan-tangan mereka ada kerikil-kerikil. Fayaqulu, kemudian laki-laki yang ada di dalam setiap halaqah tadi yang dijadikan pemimpin, dia mengatakan kabbiru mi'ah. Hendaklah kalian bertakbir 100 kali. Fayukabbiruna mi'atan, akhirnya yang lain yang ada di halaqah tadi mengucapkan takbir 100 kali sesuai dengan aba-aba yang diucapkan oleh laki-laki tadi. Dan mereka menghitungnya dengan kerikil-kerikil tadi. Kabbiru mi'ah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Masing-masing sudah punya hitungan sendiri-sendiri. Fayaqulu hallilu mi'ah, kemudian dia mengatakan hallilu mi'ah, hendaklah kalian bertahlil 100 kali. Fayuhalliluna mi'atan, kemudian mereka mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Fayaqulu sabbihu mi'ah, kemudian ada yang mengatakan, kemudian dia mengatakan hendaklah kalian bertasbih 100 kali. Fayusabbihuna mi'atan, kemudian mereka bertasbih 100 kali. Qala famadza qulta lahum. Ketika mendengar kisah ini, maka Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Abu Musa, karena beliau yang melihat dan beliau sebagai amir Kufah. Famadza qulta lahum, apa yang engkau ucapkan kepada mereka sebagai seorang amir, sebagai seorang pemimpin? Qala ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yik. Aku tidak mengucapkan bagi mereka sesuatu apapun karena menunggu pendapatmu. Ini menunjukkan kehati-hatian Abu Musa al-Asy'ari. Karena beliau melihat di situ tahlil, takbir, tasbih, dan mereka bukan main musik di masjid, bukan minum-minuman keras, ya, tapi mereka melakukan ibadah. Maka beliau menunggu pendapat dari Abdullah bin Mas'ud. Yang menjadi sesuatu yang sangat disayangkan di sini, lihat bagaimana meremehkannya mereka terhadap sahabat Nabi SAW. Di situ ada Abu Musa al-Asy'ari, orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ada di masjid tersebut dan mereka berani untuk membuat bid'ah di dalam agama. Kenapa mereka enggak bertanya? Enggak bertanya kepada Abu Musa, apakah demikian dulu Nabi SAW? Apakah demikian dulu para sahabat Nabi SAW? Ini menunjukkan di dalam hati mereka ada marad, ada penyakit, menganggap remeh para sahabat Nabi SAW. Nanti akan sampai bagaimana akibat dari bid'ah yang kecil ini. Qala afala amartahum ay ya'uddu sayyi'atihim. Apakah engkau tidak memerintahkan mereka untuk menghitung saja
kejelekan-kejelekan mereka. Daripada mereka melakukan amalan-amalan tadi, menghitung tasbih 100 kali, takbir 100 kali, tahlil 100 kali, kenapa enggak ditunjukkan kepada sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, yaitu muhasabah diri mereka. Ya, menghitung kejelekan-kejelekan mereka, menghitung dosa-dosa mereka. Wa dhaminta lahum alla yafuta min hasanatihim syai'. Dan engkau menjamin bagi mereka bahwasanya tidak akan hilang kebaikan mereka sekecil apapun. Seandainya antum tidak menghitung salat fardu yang selama ini antum lakukan dari semenjak antum balik sampai sekarang, antum lupa berapa kali antum salat fardu. Seandainya antum lupa berapa kali antum mengucapkan la ilaha illallah sejak pertama kali antum mengucapkan sampai sekarang, hilang tidak pahalanya? Tidak. Kalau kita tidak menghitung kebaikan-kebaikan tersebut, jangan khawatir, itu tidak akan disia-siakan oleh Allah, tidak akan dihilangkan oleh Allah. Makanya di sini disebutkan wa dhaminta lahum alla yafuta min hasanatihim syai'. Seandainya kita tidak menghitung 100, 1000 atau berapa kali kita melakukan amal soleh tersebut, jangan khawatir. Allah tidak akan menghilangkan, tidak akan menyia-nyiakan amal soleh tersebut. Ini lebih bermanfaat. Jadi yang lebih bermanfaat seseorang adalah memuhasabah, menghitung kejelekan-kejelekan yang sudah dia lakukan. Berapa kali ana melakukan dosa ini, berapa kali ana melakukan dosa ini, ya, sehingga dengan dia mengingat dosanya dan semakin banyak dia mengingat dosanya, semakin dia merasa takut, semakin dia memperbanyak istighfar. Ini yang bermanfaat bagi seseorang, bukan dengan menghitung kebaikan-kebaikan tadi. Ini menunjukkan fikih dari Abdullah bin Mas'ud. Yang lebih bermanfaat bagi mereka itu memuhasabah diri, menghitung dosa-dosanya. Adapun kebaikan-kebaikan tadi, maka jangan khawatir, itu tidak akan disia-siakan oleh Allah SWT. Thumma madha. Akhirnya beliau berjalan menuju ke masjid. Wa madhaina ma'ahu. Dan kami pun berjalan bersama beliau. Ingin tahu apa yang terjadi ini, apa yang akan dilakukan oleh alim Kufah kepada orang-orang tadi. Ini diantara faedah melazimi seorang alim. Dia tahu apa yang terjadi. Coba seandainya dia tidur di rumahnya, nggak tahu apa yang terjadi, dan dia bisa mengambil faedah apa yang terjadi pada Abu Musa al-Asy'ari, tawadhu'nya beliau, dan apa ucapan atau percakapan antara Abu Musa al-Asy'ari dengan Abdullah bin Mas'ud, dan apa yang terjadi sebelum subuh. Ini menunjukkan berkahnya waktu tersebut, sehingga bisa disampaikan kisah ini kepada kita. Ya, seandainya Amr bin Salamah dan juga yang lain, ini mereka dalam keadaan terlelap dengan selimutnya, maka mungkin kisah ini nggak akan sampai kepada kita. Tapi mereka adalah kaum yang memang Allah SWT berikan kepada mereka keutamaan yang besar dan keutamaan yang banyak. Taib. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.